Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel pembelajaran Mas Idos. Seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke materi, kita intro terlebih dahulu. Cegido. Di materi sebelumnya, kita telah membahas tentang persamaan diferensial eksak, di mana suatu persamaan yang memiliki syarat jika dan hanya jika nilai turunan mx, y terhadap y itu sama dengan nilai turunan n x, y terhadap x. Ya, berarti di sini terdapat kata jika dan hanya jika. Berarti syaratnya itu cuma ada satu, di mana nilai dari turunan mx, y terhadap y dan nilai turunan dari nx, y terhadap x itu sama. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang persamaan diferensial non-eksak. Karena kemarin kita udah membahas tentang persamaan diferensial eksak, nah sekarang kita membahas tentang persamaan diferensial non-eksak, atau kita singkat saja menjadi PD non-eksak. Kalau di persamaan diferensial eksak itu nilai turunan mx, y terhadap y dan nx, y terhadap x itu sama, kalau di non-eksak berarti itu berbeda. Lalu kita mencari solusi dari persamaan diferensial non-eksak, itu berarti kita harus menyamakan nilai antara turunan mx, y terhadap y dan nx, y terhadap x itu harus sama. Nah, adapun langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menghitung nilai si x, y. Ada dua rumus ya, ada dua rumus mencari nilai x, si x, y. Sebenarnya masih ada lagi, tapi bentuk umumnya itu ada dua. Yang pertama itu nilai turunan mx, y terhadap y dikurangi dengan nilai turunan nx, y terhadap x, itu kita bagi dengan nx, y. Nah, yang kedua itu kita bagi dengan negatif mx, y. Nah, kita masuk ke mencari faktor integrasi. Yang pertama nih, jika si x, y itu hasilnya si x, maka si sama dengan e pangkat integral si x dx. Nah, sebaliknya nih, kalau semisal kita mencari nilai c-nya itu didapatkan variabel y, maka mencari c-nya yaitu e pangkat integral si y dy. Nah, selanjutnya nilai C ini kita kalikan ke persamaan diferensial non-eksak, sehingga kita peroleh persamaan diferensial baru yang eksak. Nah, tadi yang saya katakan ya, ada rumus lain kalau semisal kita nggak menemukan nilai C baik itu x maupun y, kita menggunakan rumus yang ini nih, kita baginya itu dengan do v per do x dikalikan nx, y itu dikurangi dengan do v per do y dikalikan mx, y, di mana v yang ini nih, v merupakan faktor dari turunan mx, y terhadap y dikurangi dengan turunan nx, y terhadap x. Ya. Selanjutnya, maka kita cari nilai c-nya yaitu e pangkat integral si x, y do x, y. Masuk ke contoh. Tentukan solusi umum dari persamaan berikut.
x kuadrat plus y kuadrat plus x dx ditambah x y dy sama dengan 0. Jawab. Nah, kuncinya ini yang pertama. Kalau semisal kita nggak tahu, itu harus mencari tahu dulu ini persamaan diferensial eksak atau non eksak dengan menurunkan mx, y terhadap y dan nx, y terhadap x, di mana ini merupakan mx, y dan yang ini merupakan nx, y. Lanjut. Nah, dari turunan mx, y itu terhadap y itu hasilnya ada 2y, dan turunan dari nx, y terhadap x itu y. Nah, kan karena nilainya berbeda, maka PD tersebut non eksak. Selanjutnya kita mencari nilai si x, y sebagai faktor integrasi. Kenapa? Supaya persamaan diferensial yang ini harus menjadi eksak agar kita bisa mencari solusi persamaan diferensialnya. Nah, kita lanjut. Di sini saya menggunakan yang x, y. Alasannya agar kita tidak terlalu ribet ya. Tidak terlalu ribet dalam mencari nilai jawabannya. Nilai dari turunan dari ininya ya. Nilai dari yang di atas ini ya, yang dibagi dengan ini. Kalau semisal kita dibagi dengan mx, y itu bisa, tapi akan menjadi ribet, jawabannya juga panjang ya. Kalau kita menggunakan yang nx, y itu hasilnya akan lebih pendek karena kita bisa memfaktorkan. Nah, hasilnya itu 1 per x dan c nya itu merupakan c yang x. Maka si x, y sama dengan pangkat integral fx dx sama dengan integral yang ini nih, 1 per x dx sama dengan hasil dari integral 1 per x itu ln x sama dengan ln x itu sama saja dengan f log x ya. Pangkat x log x itu hasilnya x. Berarti nilai c nya kita temukan yaitu x. Nah, selanjutnya nilai c yang tadi kita temukan itu, yang si x itu kita kalikan dengan persamaan yang pertama sehingga persamaan tersebut menjadi eksak. Nah, ini hasil pengalian c ini dengan persamaan yang ini. Jadi x pangkat 3 ditambah x y kuadrat ditambah x kuadrat dx ditambah x kuadrat y dy sama dengan 0. Nah, maka solusi persamaan diferensial tersebut adalah yang pertama itu kita cari dulu nilai fx, y ya, seperti biasa. Nah, dengan rumus do fx y dibagi do y sama dengan x pangkat 2 y. Ini merupakan nx yang tahap kedua, yang dimana nilai yang kedua yang sudah dikalikan dengan nilai c. Nah, selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan do y ya, berarti yang di sebelah kiri do y nya hilang dan yang di sebelah kanan kita kalikan dengan do y. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan nilai do ini di antara kedua ruasnya kita integralkan. Maka hasil dari integral x kuadrat y do y yaitu 1 per 2x kuadrat y kuadrat ditambah fx. Selanjutnya kita mencari dengan rumus yang kedua yang diturunkan dengan do x. Nah, ini yang mx, y tahap kedua yang sudah dikalikan dengan cx. Tadi kan udah ketemu nih nilai fx, y nya. Kita substitusikan di sini. Nah, dibagi dengan do x. Berarti nilai yang di atas ini diturunkan terhadap x. Hasilnya x kuadrat
x y kuadrat ditambah f aksen x sama dengan x pangkat 3 ditambah x y kuadrat ditambah x pangkat 2. Kenapa di sini saya coret? Karena dari kedua ruas itu bisa dikurangi dengan variabel yang sama, ya, variabel yang sama, pangkat yang sama, maka yang ini bisa hilang. Jadi f aksen x sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Terus supaya nilai aksennya ini hilang, kita integralkan kedua ruas. Maka hasil dari integral x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dx yaitu 1/4 x pangkat 4 ditambah 1/3 y pangkat 3 ditambah c. Nah, dari semua hitungan yang tadi kita udah uraikan, kita temukan yaitu suatu solusi persamaan diferensial fx, y yaitu 1/2 x kuadrat y kuadrat ditambah 1/4 x pangkat 4 ditambah 1/3 y pangkat 3 ditambah c. Berarti dari persamaan yang awal itu x kuadrat y kuadrat ditambah x dx ditambah x y dy sama dengan 0. Kita temukan solusinya yaitu ini. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya amin amin ya robbal alamin. Jumpa kembali di video pembelajaran yang selanjutnya. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.